Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zul Indra STMSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Data Mining. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Raisya Fitra Nazifa, dan dua rekan saya yaitu Nada Fadza Suhaila dan Nabila Milania. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi citra sampah organik dan anorganik menggunakan MobileNet Fitri. Proyek ini menggunakan metode deep learning untuk mengklasifikasikan kategori sampah, dimulai dari mengumpulkan dataset yang berjumlah 538 gambar yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik seperti daun kering, sisa makanan, tisu, dan juga sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, kaca, dan juga plastik. Kemudian, dataset ini akan digunakan untuk melatih model deep learning yang bertujuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan jenis sampah secara otomatis. Nah, proyek ini berangkat dari masalah pengelolaan sampah yang masih sering terjadi karena kurangnya pemilihan sejak awal, sehingga proses daur ulang itu terhambat. Oleh karena itu, klasifikasi otomatis ini dapat membantu masyarakat untuk memilah sampah dengan lebih cepat dan juga tepat. Kami memilih topik ini karena mudah diterapkan, menarik, dan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Selain itu, kami juga ingin memahami penerapan deep learning dalam pengenalan citra yang bermanfaat nyata bagi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, dalam proyek ini kami membuat sebuah sistem yang berupa model klasifikasi citra sampah otomatis yang dibangun menggunakan arsitektur deep learning, yaitu model Mobile Net Fitri Small, di mana model ini dirancang untuk mengenali sampah berdasarkan citranya dan memberikan output berupa dua kategori, yaitu sampah organik atau anorganik. Proses pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan dataset yang berjumlah 538 gambar yang telah dipersiapkan dan dibagi ke dalam dua kelas tadi. Nah, kami mengerjakan proyek ini dikarenakan proses pemilahan sampah yang masih dilakukan secara manual itu membuat pemilahan tersebut lambat dan juga rentan terjadi kesalahan. Kadang sampah organik itu menjadi anorganik, kita masukkan ke dalam tempat anorganik dan begitu juga sebaliknya. Eh, jadi diperlukanlah solusi otomatis yang lebih akurat. Nah, teknologi deep learning ini eh, sudah terbukti mampu untuk mengklasifikasikan citra sampah dengan baik. Namun, banyak model yang membutuhkan komputasinya yang besar. Oleh karena itu, kami memilih MobileNet Fitri Small ini sebagai arsitektur eh, yang ringan tetapi tetap memberikan akurasi tinggi dan efisiensi untuk tugas klasifikasi citra sampah ini. Nah, dataset dalam proyek ini itu terdiri dari 538 citra atau gambar yang diperoleh dari berbagai lokasi. Kemudian dibagi menjadi ke dalam tiga subset utama, yaitu data latih, data validasi, dan data uji. Sebelum data-data tersebut digunakan dalam proses pelatihan model, seluruh citra itu melewati beberapa tahap processing, yaitu seperti resizing, normalisasi, s- serta augmentasi sederhana untuk menambah variasi data. Pembagian dataset itu dibagi ke dalam perbandingan 80 banding 1 banding 1 dengan spesifikasi seperti ukuran citranya itu 224 dikali 224 piksel dengan jumlah data latih 430 yang terdiri dari 215 organik dan 215 anorganik. Lalu ada data validasi yang berjumlah 52 gambar yang dibagi menjadi 26 sampah organik dan 26 anorganik, serta data uji yang berjumlah 56 gambar yang dibagi menjadi 28 organik dan 28 anorganik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila Milania. Selanjutnya, arsitektur model, yang mana pada proyek ini kami menggunakan arsitektur model MobileNet V3 Small sebagai fitur ekstraktor. Layer ini menghasilkan output berukuran 7 kali 7 kali 576 dan memiliki sekitar 93.000 parameter non-trainable, sehingga membantu model tetap stabil dan tidak overfitting. Setelah itu, fitur yang digunakan diringkas menggunakan Global Average Pooling, sehingga menjadi vektor berukuran 576 tanpa menambah parameter apapun. Kemudian kami menambahkan dense layer berisi 256 neuron sebagai lapisan pembelajaran utama
dengan total sekitar 147.000 parameter trainable. Untuk mencegah overfitting, ditambahkan dropout pada lapisan ini. Terakhir, model ditutup dengan dense output berisi 2 neuron sesuai jumlah kelas. Secara keseluruhan, model memiliki 1,08 juta parameter dengan 148.000 parameter trainable yang digunakan untuk menyesuaikan model terhadap dataset, sedangkan sisanya adalah parameter bawaan dari MobileNet V3 Small yang tidak diubah selama proses pelatihan. Lalu, pada hasil pelatihan kami menunjukkan bahwa akurasi model meningkat sangat cepat pada beberapa epoch awal, sehingga mencapai nilai mendekati 1000. Akurasi validasi juga stabil dengan nilai puncak sekitar 0,98 dan selisihnya eh, hanya sekitar 2-4% saja dari akurasi pelatihan. Hal ini menandakan bahwa model yang kami pakai tidak mengalami overfitting yang signifikan. Dari grafik loss terlihat bahwa training loss terus menurun mendekati nol, sementara validation loss juga menurun dan mulai stabil setelah sekitar epoch ke-10. Pola ini menunjukkan bahwa model telah mencapai titik pembelajaran optimal. Fluktuasi kecil pada validation loss merupakan hal yang wajar, terutama karena penggunaan dropout secara ukuran data validasi yang lebih kecil. Kemudian, confusion matrix. Confusion matrix di sini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dengan hanya 6 kesalahan dari total 56 sampel. Untuk kelas anorganik, model memprediksi benar sebanyak 23 sampel. Dan untuk kelas organik sebanyak 27 sampel. Kesalahan terdiri dari satu false positif dan 5 false negatif. Yang berarti masih ada sedikit kebingungan model dalam membedakan kedua kelas. Tetapi tingkat kesalahannya cenderung tetap rendah. eh dari matriks evaluasi, nilai precision berada di kisaran 0,90, menunjukkan bahwa 90% prediksi model sudah tepat sasaran. Nilai recall sekitar 0,89 menandakan model mampu menemukan mayoritas sampel yang benar-benar berada dalam masing-masing kelas. F1 score sebesar 0,89 memperlihatkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Sehingga secara keseluruhan, model bekerja stabil dan akurat dalam melakukan klasifikasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nada Faza. Kepada Nada dipersilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Pada slide ini, kita melihat representasi visual dari confusion matrix yang tadi dibahas. Gambar ini adalah heat map dari hasil prediksi pada data testing, yang dimana kotak berwarna biru gelap di garis diagonal yaitu 23 dan 27 menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Semakin gelap warnanya, semakin banyak data yang berhasil ditebak dengan tepat oleh model. Sementara itu, kotak yang berwarna terang dengan angka 1 dan 5 adalah prediksi yang salah atau error, karena area yang salah ini sangat sedikit dan warnanya juga pudar. Ini secara visual membuktikan bahwa model kita sangat stabil dan akurat dalam membedakan antara sampah organik dan juga anorganik. Selanjutnya, untuk membuktikan kinerja model secara nyata, kami melakukan uji coba prediksi atau studi kasus menggunakan gambar baru yang tidak ada dalam proses pelatihan. Di sini, kami menginput gambar kertas yang sudah ronyo ataupun sobek. Berdasarkan konvensi dataset kami, kertas itu dikategorikan sebagai sampah organik. Hasilnya, model MobileNet V3 Small berhasil memprediksi gambar ini sebagai organik dengan tingkat kepercayaan atau probability yang sangat tinggi, yaitu 99,54%. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya bagus di atas kertas atau grafik, tetapi juga mampu mengenali fitur visual objek sampah secara akurat dalam implementasi yang real time. Kita di sini akan mendemokan hasil contoh prediksi. Ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu ini hasilnya organik, yaitu 99,54. Di sini kita coba untuk gambar lainnya. Kita ambil dulu codingan yang untuk mengelola gambar. Kita pakai untuk prediksi gambar lain. Lalu gambarnya di sini kita contohkan dari gambar ini yang ada di sini. Kita contohkan misalnya
Yang ini prediksi.jpg. Kita ganti di sini. Lalu kita jalankan. Maka hasil yang didapatkan yaitu terlihat bahwa ini hasilnya anorganik dan sesuai kalau plastik itu memang anorganik. Prediksinya hasil akhir itu sebesar 99,99%, yaitu itu berarti hasilnya sangat tinggi. Lalu kita coba gambar lainnya lagi. Kita salin yang tadi. Lalu kita panggil misalnya gambar yang satunya lagi, ini daun yang sudah layu. Jalankan. Maka hasil yang didapat yaitu juga sangat tinggi. Hasilnya itu adalah organik dan ini memang tepat kalau bahan atau sampah daun yang sudah layu ini termasuk dengan sampah organik, dan ini terbukti juga datasetnya sesuai, dan berarti juga didapatkan hasil kepercayaan itu yaitu 94,56%. Kemudian solusi atau pengembangan yang dapat diambil untuk masa depan yaitu meskipun hasil akurasi yang sudah mencapai 89%, kami menyadari masih ada ruang untuk peningkatan di masa depan. Yaitu beberapa solusi perbaikan itu, yang pertama adalah menambah variasi dataset agar model lebih pintar mengenali berbagai kondisi pencahayaan. Lalu ada yang kedua, melakukan fine tuning pada layer MobileNet V3 yang saat ini kita bekukan agar fitur yang dipelajari lebih spesifik pada jenis sampah lokal. Dan terakhir, kita bisa mencoba teknik argumentasi yang lebih kompleks serta membandingkannya dengan arsitektur model lain untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana pada kesimpulan dalam proyek kali ini kami berhasil mengimplementasikan metode transfer learning menggunakan arsitektur MobileNet V3 Small untuk klasifikasi sampah. Secara kuantitatif, yang didapatkan sangat memuaskan, yaitu yang pertama, selama proses pelatihan, model mencapai akurasi validasi akhir sebesar 98,08%. Lalu saat diuji pada data independen atau data testing, model mencapai akurasi akhir sebesar 89%. Ini tergolong sangat tinggi atau cukup tinggi. Lalu kemudian nilai F1 score per kelas yaitu ada 0,88 dan 0,90 menunjukkan bahwa model ini seimbang dan tidak bias ke salah satu jenis sampah. Jadi hal ini membuktikan bahwa MobileNet V3 Small adalah solusi yang efisien, ringan, dan akurat, sehingga sangat layak untuk diterapkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sistem IoT atau juga Smart Trash Bin. Demikianlah presentasi mengenai klasifikasi citra sampah organik dan organik dari kelompok kami. Kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah otomatis yang lebih efisien di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.